mengetahui dulu situasi kondisi kesatuan kita yang ada di kabupaten dan kota. Dan ternyata kantor ini cukup bagus ya, dan saya lihat dari kebersihannya, kemudian dari kelayakan ruangan dan sebagainya cukup memadai. Sehingga di sini tergambarkan bahwa tidak ada alasan lagi untuk petugas personil BNKB itu tidak melakukan tugas dengan maksimal. Karena saya lihat fasilitasnya sudah sangat baik, sudah cukup baik. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah kita tentunya memotivasi ya kepada anggota atau personil BNK Kota Bitung supaya mereka bekerja lebih giat, dan saya memberi support kepada mereka dengan kondisi yang ada ini. Tentunya ini menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa bekerja di dalam tugas-tugas pokoknya di sini adalah pertama melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, dan yang berikut adalah melakukan pemberantasan, ya, menindak pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Kemudian yang ketiga adalah mereka tentunya melakukan rehabilitasi kepada masyarakat kita yang sudah menjadi korban-korban penyalahgunaan narkotika. Dan yang terakhir, mereka juga tetap harus berkolaborasi, harus berkooperasi dengan instansi terkait, karena kalau bekerja sendiri beda dengan bekerja bersama-sama. Hasilnya pasti akan lebih optimal ketika melakukan kegiatan secara cooperation. Barangkali begitu ya. Terima kasih. Dengan adanya stand tadi di Mall Pelayanan Publik tadi, ini menunjukkan bahwa kegiatan BNK di sini sudah cooperation, artinya dia sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di sini, karena itu memudahkan dalam hal pelayanan. Jadi mungkin beberapa masyarakat yang datang ke sini mungkin ada kendala, tapi kalau di sana barangkali dia bisa lebih efisien, karena mungkin dari segi jarak dan dari segi dari segi efisiensi di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung sudah membuat semacam suatu satu pintu di dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kami inilah kebutuhan kaitannya dengan P4KM ya, pencegahan, pemberantasan, termasuk rehabilitasi daripada narkotika. Itu barangkali. Yang diberikan di NPP itu pelayanan pertama adalah berkaitan dengan SKPN, misalnya pelayanan untuk cek urin kalau mungkin Pak Caleg atau mau masuk pegawai negeri, mau masuk polisi, nah itu. Kemudian juga melayani permintaan dari instansi-instansi ketika mereka akan melakukan cek urin kepada karyawan atau pegawai di situ. Kemudian yang berikut, di sana juga menerima informasi atau laporan ada seseorang yang ingin direhabilitasi. Itu bisa juga di sana. Kemudian yang berikut adalah juga menerima informasi kalau ada masyarakat yang punya informasi terkait dengan adanya tindak pidana narkotika. Itu bisa mereka laporkan di sana. Dan bagi yang memberi laporan tentunya akan dijaga kerahasiaannya, terutama bagi mereka yang informasikan adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Bitung ini. Barangkali begitu ya. Respon masyarakat sendiri kehadiran BNN Bitung di NPP itu, Pak? Kalau saya melihat, mencoba-coba bertanya tadi, itu rata-rata per bulan ada sekitar 20 orang. Nah, berarti ada masyarakat yang merespon. Ke depan kita berharap bisa lebih banyak lagi. Karena kalau nanti katakanlah di BNK ini banyak yang melapor, bisa mereka juga limpahkan ke BNP. Gitu. Jadi yang pokok di sini mungkin masyarakat perlu tahu bahwa di sini ada pelayanan satu pintu di kawasan kayak tadi. Yang ini kan kota pelabuhan, mungkin ada treatment khusus dari BNN dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan. Ya, kalau konsepnya sama, kita menerapkan 4 strategi. Strategi soft power approach, strategi smart power approach, kemudian strategi hard power approach, yang keempat tadi yang cooperation tadi. Jadi semua itu sama berlaku di seluruh satuan kerja Badan Narkotika Nasional, termasuk di Provinsi Utara dan di Kota Bitung dan di kabupaten kota yang lain. Tapi di Bitung ini memang ada spesifik pelabuhan. Memang salah satu pintu masuk yang memungkinkan adalah pelabuhan. Tapi itu saya yakin sudah diantisipasi oleh Kepala BNK Kota Bitung.
dan kita pun seringkali juga memantau di sana. Sekali-sekali kita nanti akan adakan kegiatan, kita turunkan tim, kemudian nanti kita libatkan juga nanti K9. Kalau K9 ini kan dia dari jauh saja dia udah tahu nih kalau ada barang-barang yang berbahaya, gelagatnya pasti sudah berbeda. Gitu. Tapi selama ini saya percaya dari BNK Bitung ini sudah maksimal di dalam mendeteksi atau mencegah tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Bitung ya. Terima kasih. Kasus yang sudah ditangani oleh BNK. Di Kota Bitung saat ini ada satu kasus sementara dalam penanganan, sementara di bagian dalam sudah berproses, tinggal dilimpahkan di kejaksaan. Untuk kasus apa itu? Kasus apa itu? Ya, Kasus apa itu? sabu, khusus sabu. Sementara dalam terus kita belum melakukan press release karena masih terus dikembangkan dulu. Nanti kalau sudah press release kita lapor ke Pak Kepala, lalu kita dapat tutup proses press release. Mungkin dalam proses ya. Dalam proses. Ya, yang pertama kami sangat berterima kasih atas kunjungan Pak Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, Pak Pitra ini. Beliau sangat luar biasa. Kalau di Sulawesi Utara yang tidak kenal Pak Pitra itu mungkin hanya segelintir orang. Jadi kami di Bitung sangat-sangat bersyukur beliau boleh datang di Kota Bitung untuk melakukan pembinaan bagi kami, dan kami sangat bangga sehingga apa yang beliau perintahkan tetap kami akan laksanakan dengan komitmen penuh. Karena selain kunjungan, beliau juga memantau secara langsung lewat perintah lewat WA dan seterusnya. Dan kami di Kota Bitung untuk seluruh penanganan sama dengan petunjuk tadi Pak Kepala, melalui berbagai kegiatan sudah kita laksanakan. Untuk kegiatan di mall pelayanan publik, di pelabuhan, di awal tahun kita sudah laksanakan kegiatan bersama Bea Cukai dan Sabandar, melakukan penggeledahan dan operasi bersama dengan K9 kita sudah laksanakan. Jadi tinggal menunggu petunjuk lanjut dari Pak Kepala untuk kita laksanakan secara terus-menerus selaku Pintu Pelabuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya kerjasama dengan lapas kita laksanakan penggeledahan dan sebagainya. Kemudian kita juga dari BNN ini sangat dihargai oleh Kemenkumham, sehingga Balai Diklat yang memiliki tugas untuk melakukan pendidikan pelatihan bagi aparat di Kementerian Hukum dan HAM meminta kami BNN Kota Bitung menjadi narasumber tetap untuk memberikan materi P4GN bagi aparat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Fasilitas apa saja yang ada di kantor BNK? Fasilitas kita yang pertama gedung milik BNN ya, gedung dan tanah milik BNN, sudah 100% semua milik BNN. Kemudian kendaraan dinas kita 32, kemudian ada motor operasional, kemudian pegawai kita sudah didukung, ada anggota kepolisian yang ditugaskan di sini ada 4 orang, kemudian ada penyidik BNN, ada analis intelijen, kemudian ada petugas-petugas penyuluh yang lengkap, petugas rehabilitasi lengkap. Jadi kalau operasional untuk SDM saya kira kita walaupun masih terbatas tetapi sudah terbagi tugas dengan baik. Masuk rehab ya? Termasuk rehabilitasi. Ruangan rehab ada di Ada ruangan rehab, kemudian ada ruang tunggu rehab, ada ruang perawatan rawat jalan. Kita namanya klinik Pratama. Mungkin ada upaya-upaya dalam pencegahan yang dilakukan oleh BNN sendiri bagi generasi muda di Bitung. Iya. Apa yang dilakukan dari Kalau untuk bidang pencegahan kami kerjasama dengan PKK yang pertama, kemudian dengan Dinas Pendidikan. Untuk semua sekolah yang ada di Kota Bitung rata-rata sudah dilaksanakan. Dengan kegiatan sebagian kecil ambil dari DIPA istilahnya, sebagian besar itu bukan berdasarkan anggaran BNN. Jadi mereka secara spontanitas meminta ataupun kita yang datang kunjungan tanpa mengeluarkan biaya. Artinya kita tidak tergantung adanya biaya atau tidak, tetap kita laksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA kita laksanakan kunjungan secara rutin. Tim penyuluh kita semuanya sudah sangat-sangat kompeten untuk melaksanakan itu.